Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil kifati awamirihi, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, sekaligus meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kemuliaan kita di hadapan Allah tidak diukur oleh jabatan yang kita sandang, harta yang kita miliki, strata sosial yang kita sandang, tetapi semata-mata kemuliaan kita di hadapan Allah ditentukan seberapa takwanya kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah rahimahullah, kita sudah masuki Jumat ketiga di bulan Syawal, di mana secara bahasa Syawal itu bermakna meningkat. Maka renungan kita bersama adalah untuk melihat hasil Ramadan yang telah kita lalui adalah bagaimana kita melihat ibadah yang kita lakukan selepas Ramadan. Hadirin jamaah rahimahullah, Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan adalah zat yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ada sebagian dari kita yang begitu semangat luar biasa ketika Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah, namun selepas Ramadan amaliyah itu berhenti total. Maka kita merenung bersama bahwa di antara tujuan dari ibadah yang Allah syariatkan kepada kita adalah agar menjadikan kita insan yang muttaqin, baik itu puasa, sholat, haji maupun ibadah yang lainnya. Maka kita diingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, kalian sembah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin jamaah rahimahullah, maka kalau kita mau merenung bersama, Ramadan itu adalah sekolah ilahi yang menghasilkan
menghasilkan kebaikan yang abadi. Allah datangkan Ramadan setiap tahun di umur kita. Ketika kita sudah usia 50 tahun, berarti kalau dihitung sejak balik usia 15 tahun, kita menjalani puasa, menemukan Ramadan sudah 35 tahun. Pertanyaannya, setelah ibadah Ramadan itu, nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita hasilkan? Karakter kebaikan apa yang sudah kita hasilkan dan kita pertahankan? Karena itulah esensi dari Ramadan. Ramadan tidak hanya sekedar bagaimana kita menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana dengan Ramadan itu membentuk karakter, membentuk perilaku, membentuk pribadi kita yang lebih kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah yang muaranya dari kita. Hadirin jamaah rahimahullah, sholat tarawih yang sudah kita lakukan membuktikan bahwa kita mampu untuk sholat dengan durasi yang lebih lama, dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Sahur yang kita lakukan ketika kita bangun jam 3, jam setengah 4, ini membuktikan bahwa kita mampu untuk bangun sepertiga malam. Pertanyaannya adalah, apakah itu tetap berlanjut? Apakah itu hanya rutinitas yang kita lakukan selama Ramadan belaka? Setidaknya kita istiqomahkan meskipun itu hanya 2 rakaat tahajud dan ditutup dengan 1 witir, karena itulah sholat yang waktunya mulia, waktunya mustajabah. Tadarus Quran yang kita lakukan membuktikan bahwa kita mampu menghatamkan Al-Quran berulang kali. Ibadah puasa yang kita lakukan pun menjadi bukti bahwa kita mampu mengendalikan diri, mampu bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, maka pencapaian Ramadan tidak diukur hanya seberapa banyak ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, tetapi bagaimana selepas Ramadan itu ibadah-ibadah ini tetap istiqomah kita lakukan. Maka kita diingatkan dengan pesan Mbak Anwar Kudus, pemilik pesantren Tahfidz Quran. Beliau mengatakan, qalilun qarrun khairun min kasirin farun. Sedikit tetapi membekas itu lebih baik daripada banyak tapi hilang semuanya. Maka kita coba setiap selesai Ramadan, kita minimal 1 kebaikan yang itu tetap kita upayakan, kita lanjutkan, terus kita jalankan meskipun tidak di bulan Ramadan. Dan inilah yang dikenal dengan istiqomah. Maka ini senada dengan yang disampaikan Rasulullah bahwa khairul a'mal adwamuha wa iqamah. Sebaik-baik amal adalah yang bisa istiqomah meskipun itu nilainya kecil di hadapan manusia. Tapi inilah esensi yang sesungguhnya, bahwa bagaimana amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan itu senantiasa melekat dalam diri kita kapanpun dimanapun. Tidak hanya kita soleh ketika Ramadan, tapi di luar Ramadan kita pun soleh. Hadirin jamaah rahimahullah, maka di samping kita berusaha untuk membuahkan kesolehan itu tetap berlanjut, andai kata itu tidak bisa, maka minimal ketika di dalam bulan Ramadan kita mampu meninggalkan yang dilarang, maka ini kita pertahankan. Kalau kita mampu meninggalkan yang dilarang selama Ramadan, pencapaian ini jangan kemudian hilang begitu Ramadan usai, kita kembali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Hadirin jamaah rahmatullah. Selanjutnya, ibadah Ramadan tidak hanya bagaimana membentuk kita menjadi pribadi yang soleh, personal yang soleh, tetapi bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu
menjadikan kita pribadi yang soleh secara sosial. Oleh karena itu kita diingatkan dengan kisah sahabat Ali Karamullah. Beliau ketika menjelang akhir Ramadan merasa sedih. Lalu setelah sholat asar beliau pulang ke rumah. Ditanya oleh istri beliau, "Wahai kekasihku, kenapa kau sedih? Padahal hari kemenangan sebentar lagi akan datang." Lalu beliau menyampaikan bahwa puasa telah mengajarkan pada kita rasa lapar, rasa haus itu menyakitkan. Rasa lapar, rasa haus itu sesuatu yang menyesalkan. Hari-hari kita banyak diberikan karunia oleh Allah dengan makanan yang berlebih, tapi di luar sana banyak orang-orang yang kemudian membutuhkan. Maka setelah diskusi itu kemudian keesokan hari, ketika setelah hari raya, setelah sholat hari raya, beliau mengumpulkan makanan yang ada, gandum dan juga kurma. Ada 3 karung yang kemudian bisa dikumpulkan, dia angkut, kemudian dia bagikan sendiri kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dan setelah itu beliau kembali ke rumah untuk menikmati hidangan yang, mohon maaf, saat itu hidangan roti yang beliau makan dengan keluarganya adalah roti yang hampir basi. Nilai ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kepedulian kepada sesama itu? Seringkali di antara kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Maka ketika Ramadan hanya menghasilkan kita soleh secara personal, maka hakikatnya puasa yang kita lakukan belum berhasil. Maka kita diingatkan oleh sebuah hadis Nabi, khairukum anfa'uhum linnas. Di antara kita yang terbaik adalah yang paling banyak bermanfaat kepada manusia. Oleh karena itu, di mimbar yang mulia ini, mari kita merenung bersama. Adakah Ramadan yang kita lakukan itu betul-betul sudah membentuk karakter pribadi kita yang mutakin? Dan apakah kesolehan itu terus kita bawa sampai kita setelah keluar dari Ramadan? Kita diingatkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, bahwa ibadah itu perlu istiqomah dan sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang ajal kepadamu yang datangnya yakin adanya, tidak pernah diragukan. Hadirin jamaah rahmatullah. Dan di dalam surat Al-Kahfi kita diingatkan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihat, dan kebaikan-kebaikan yang kekal, artinya kebaikan yang istiqomah tetap kita lakukan terus-menerus, khairun inda rabbika, itu lebih baik di hadapan Tuhanmu. Artinya ini di hadapan Allah jauh lebih baik daripada al-mal wal banina zinatul hayat dunya. Di ayat sebelumnya, bahwa harta benda anak-anak itu hanya sebatas perhiasan dunia. Dan amal soleh yang kekal itu adalah khairul sahabat wa khairul amal, sebaik-baik harapan yang bisa kita harapkan ketika kita menemui ajal dan kembali kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini menjadi renungan kita bersama, dan semoga Syawal yang kita lewati hari ini menjadikan kita pribadi yang baru dengan semangat ibadah yang tetap membara meskipun sudah di luar Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunbil khati'at. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi